Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, dan tentunya mohon izin untuk menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Ibu yang hadir sejak awal sebelum jam 9 tadi. Kemudian izinkan berikutnya saya sampaikan salam hormat kami kepada Ketua Pembina Yayasan sekaligus pengawas serta jajaran pengurus Yayasan Darul Razak Limus Nunggal, Bapak Rudi Sugiarto. Kemudian kami hormati juga Ketua DKM dan segenap pengurus serta penasihat DKM Masjid Darul Razak, dan alhamdulillah Bapak Naswar Teguh sudah hadir ke tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah aktif maupun jamaah yang memang senantiasa selama ini mendukung setiap kegiatan di Masjid Darul Razak. Ahlan wa sahlan, selamat datang di acara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya kita rasakan betapa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat diiringi taufik dan hidayah. Alhamdulillah pada hari ini Allah berkenan menghimpun kita dalam sebuah acara silaturahim, yaitu Silatul Ukhuwah, yang kita laksanakan bersama-sama setiap tahunnya. Dan pada hari ini alhamdulillah kita bisa mengikutinya secara offline dan bisa bertemu, bermuwajahah satu dengan yang lainnya. Dan mudah-mudahan sejak mulai nanti acara ini dimulai sampai dengan akhirnya nanti ditutup dengan doa, Allah berikan rahmatnya, Allah turunkan rahmatnya bersama doa-doa para malaikat dalam ruangan ini, sehingga kita keluar tempat ini bertambah keberkahan hidup kita baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan rundown acara pada kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah nanti acara akan dibuka oleh saya sebagai MC, kemudian dilanjut dengan sambutan-sambutan dari Ketua DKM, kemudian dari Ketua Paguyuban atau yang mewakili. Kemudian setelah itu kita akan sama-sama menyimak, mengambil mauizah hasanah, ceramah agama, nasihat-nasihat agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Najmi Abu Bakar Al-Hafizullah Alaihi. Kemudian selanjutnya akan ditutup juga dengan penutupan doa. Lalu kita lanjutkan dengan acara foto bersama untuk semua hadirin yang hadir di sini. Dan terakhir kita akan ada acara ramah tamah, dilanjutkan makan siang bersama. Ahlan wa sahlan Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas kehadirannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa mempanjang kalam lagi, marilah sama-sama kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melaju kepada acara berikutnya, yaitu insyaallah akan ada pembacaan kalam ilahi juga sari tilawah, yang pada kesempatan hari ini berkenan kita mendengarkan pembacaan dari adik-adik kita yang juga santri TPQ di tempat ini,
di Masjid Ar-Razak yang dirahmati Allah ini, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh adik kita Kinara Maheswari Mulia dan juga sari tilawah oleh Akselia Taradifa Mulia. Baik, untuk adik-adik sekalian, waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ayat tadi mudah-mudahan menginspirasi kita kembali bahwa orang-orang muttaqin memiliki ciri-ciri tertentu, dan mudah-mudahan kita semua sudah memilikinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya setelah sama-sama kita dengarkan tadi kalam suci Al-Quran, kita dengarkan kalam dari saudara-saudara kita, ya, para pengurus, juga para pemimpin di paguyuban kita semua, ya. Dan pertama akan kita berikan kesempatan dalam hal ini kepada Ketua DKM untuk memberikan sambutan pertama, yaitu Bapak Naswar Teguh. Kepada Pak Naswar Teguh, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat berkumpul di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari yang cerah ini senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang beriman yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan risalah beliau hingga yaumil akhir. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Darul Rozak yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perkenankan saya menyapa hadirin sekalian. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Najmi Umar Bakar sudah berkenan hadir di Masjid Darul Rozak untuk mengisi acara tausiah silatul uhwah kita pada hari ini. Jazakallahu khair Ustadz, barakallahu fiik. Yang kedua, salam hormat kami kepada Ketua Pembina Yayasan Darul Rozak Limus Nunggal beserta anggota Dewan Pembina, pengawas, dan segenap rekan-rekan pengurus Yayasan Masjid Darul Rozak Limus Nunggal. Kemudian rasa hormat kami juga sampaikan kepada seluruh rekan-rekan pengurus DKM Masjid Darul Rozak beserta Dewan Penasehat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa hormat kami juga sampaikan kepada Bapak Hermawan selaku Ketua Baitul Mal Masjid Darul Rozak beserta tim yang semoga senantiasa istiqomah menebar kebaikan kepada jamaah dan lingkungan sekitar masjid. Kemudian rasa hormat kami juga sampaikan kepada Ketua atau Mudir Rumah Tahfiz Darul Rozak Ustadz Hasir dan beserta tim musrif dan sebagainya. Jazakallahu khair atas kontribusi selama ini. Dan juga tak lupa kami salam hormat juga kepada seluruh jamaah Masjid Darul Rozak dan hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jazakumullah khair, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu, adik-adik, remaja semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa juga kami sampaikan salam hormat kami kepada Ketua Paguyuban Montreal YA Bapak Endang Jamhari beserta jajaran pengurus Paguyuban YA Montreal YA yang senantiasa kami hormati. Kemudian juga Bapak Ketua Paguyuban YB Montreal Toronto, Bapak Devkirul atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Lili. Jazakallahu khair Pak sudah berkenan hadir. Kemudian juga hormat kami kepada Bapak Nanang Dwi Suprapto yang baru saja hadir selaku Ketua Montreal Paguyuban Montreal EC. Ahlan wa sahlan Pak Nanang dan segenap pengurus tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Syiar Ramadan Masjid Darul Rozak, Pak Hadi, Pak Faruk, Pak Ikhwan dan seluruh rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini. Jazakumullah khairan. Masya Allah, tabarakallah, dari awal Ramadan sampai hari ini
Ramadan dan akhir ini semua agenda kegiatan alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Mudah-mudahan segala kontribusi, waktu dan pemikiran yang dicurahkan dari Bapak Ibu panitia Syiar Ramadan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan demi keberkahan akan senantiasa melingkupi Bapak Ibu dan keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah Darul Razak yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal mungkin yang dapat saya sampaikan di sini mewakili rekan-rekan pengurus dan tentunya panitia Syiar Ramadan Masjid Darul Razak. Yang pertama, izinkan kami atas nama pengurus menyampaikan masih dalam suasana bulan Syawal, menyampaikan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya berharap kita akan kembali dipertemukan dengan Ramadan pada tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mungkin saya menaruh atau menyampaikan beberapa harapan kepada kita semua, tentunya jamaah Masjid Darul Razak, bahwa sudah selayaknya sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan masjid di tengah-tengah lingkungan kita. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa di kota wisata ada 2 masjid yang ada saat ini, dan mungkin ada 1 masjid lagi yang akan berdiri di klaster Den Haag. Kita bersyukur bahwa Allah hadirkan masjid di tengah-tengah kita, sehingga ketika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, kita nggak perlu jauh-jauh ke masjid. Dalam hitungan langkah, beberapa langkah kita sudah sampai ke masjid. Saya kira ini menjadi satu hal yang patut kita syukuri, bahwa Allah menghadirkan masjid di tengah-tengah lingkungan kita. Maka sudah selayaknya kita bersama-sama untuk memakmurkannya, mengisinya dengan berbagai macam kegiatan kemakmuran masjid. Tentu bayangan kita teringat 11 tahun 2019 ya, masjid kita berdiri, berarti sudah sekitar 12 tahun ya, 12 atau 13 tahun masjid kita berdiri. Saya tidak termasuk bagian dari sejarah itu, tapi insya Allah bisa merasakan ya betapa luar biasanya semangat Bapak Ibu sekalian ketika pertama kali menginisiasi, menggagas berdirinya masjid ini. Yang tadinya berharap hanya sebuah musola, alhamdulillah Allah izinkan menjadi sebuah masjid sebagaimana yang kita lihat sekarang. Maka ini spirit dan semangat yang ada 13 tahun lalu, yuk kita sama-sama untuk bangkitkan kembali, munculkan kembali dengan mengisi, memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengisinya dengan berbagai kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi jamaah sekalian. Harapan yang kedua tentunya tidak hanya berhenti pada spirit dan semangat itu. Kita berharap bahwa masjid ini berdiri di 3, sebagaimana yang kita ketahui bahwa masjid ini berdiri di tengah-tengah masyarakat Muslim 3 klaster. Ya, di situ ada pengurus A, Y, B, Y, C. Sehingga kita berharap bahwa masjid ini nantinya akan menjadi pemersatu, ya, yang akan mempersatukan kaum muslimin di 3 klaster. Dan kita bersyukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketua RW kita dari Y, A, Y, B, Y, C itu alhamdulillah dari jamaah kita sendiri, dari warga muslim Y, A, Y, B, Y, C. Kita bersyukur, mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan, hadirkan masjid dan hadirkan pemimpin
di tengah-tengah kita dari kalangan kita sendiri, dari kalangan muslim. Mudah-mudahan hadirnya masjid, hadirnya paguyuban yang dikelola oleh pemimpin-pemimpin muslim akan menjadikan lingkungan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan lingkungan kita berkah di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Yang kedua, harapannya tentunya adalah kita ingin menjadikan masjid ini sebagai pusat tersebarnya kebaikan dan kebermanfaatan. Bahwa masjid sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tapi juga berbagai fungsi kebermanfaatan yang bisa dilakukan oleh masjid. Masjid menjadi pusat tersebarnya kebaikan dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Makanya kita bersyukur di masjid kita ada Baitul Mal Masjid Darul Rozak yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah menyebar kebaikan bagi jamaah sekitar masjid. Kita tahu di belakang masjid ada sekitar, data kita terakhir ada sekitar 300-an mustahik, duafa dan anak yatim, termasuk korban Covid kemarin yang anak-anak orang tuanya harus dipanggil Allah Subhanahu wa taala, menyisakan anak-anak yatim yang tentunya ini menjadi PR dan tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya Baitul Mal Masjid Darul Rozak akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para saudara-saudara kita di sekitar masjid, terutama duafa dan yatim piatu. Maka bersama ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus mendukung gerakan dakwah Baitul Mal Masjid Darul Rozak, memberikan manfaat dan kebaikan bagi warga sekitar. Mungkin saya tidak berpanjang kalam, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Harapan-harapan semoga dengan acara pada pagi hari ini semakin mempererat hubungan persaudaraan di antara kita semua. Saya tutup sambutan saya dengan sebuah pantun. Izin Bapak Ibu sekalian menyampaikan sebuah pantun singkat. Maaf, saya sampai lupa pantunnya. Sungguh bahagia memiliki istri, sudah menikah baru pacaran. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri. Maafkan segala kesalahan, kuatkan ikatan persaudaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja. Setelah tadi Pak Naswar mention kita tentang pentingnya bersilaturahim, juga secara tidak langsung beliau juga tadi menyampaikan secara pribadi maupun atas nama pengurus seluruh pengurus DKM Darul Rozak menyampaikan mohon maaf lahir batin dan juga ucapan terima kasihnya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kan kita lanjut sambutan yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Nanang sebagai Ketua Paguyuban YC, dan dalam hal ini alhamdulillah beliau sudah hadir ke tengah kita. Kepada Pak Nanang Dwi Suprapto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, ini bapak-bapak yang sepuh juga yang ada di masjid yang kita cintai ini, tokoh-tokoh masyarakat Montreal IA, Toronto YB, Montreal YC, termasuk pengurus DKM Darul Rozak, kemudian pengurus paguyuban atau RW YA, Montreal YA, Toronto YB,
mohon izin kami menyampaikan sedikit di tempat ini. Dikasih kesempatan yang pertama ini, mestinya harusnya yang YA dulu. Pak Endang. Baik, kami atas nama warga Montreal YC, jadi kami mewakili warga Montreal YC yang selalu bersama dengan warga Montreal YA dan Toronto YB, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan, kekhilafan baik tutur kata maupun perilaku yang mungkin hingga hari ini berinteraksi. Saya kira mungkin sejak tahun 2004-2005 barangkali sejak adanya klaster ini berdiri. Kiranya dimaafkan jika ada kesalahan tersebut, dan tentu kami berharap bahwa silaturahim atau persahabatan, kerukunan yang terjadi selama ini yang sudah sangat baik dan mudah-mudahan terus kita bisa pupuk dan kita bisa bangun bersama. Apalagi di klaster kita ini yang ada masjid di dalam klaster. Ini satu-satunya masjid yang ada di dalam kota wisata yang patut kita syukuri bersama. Keberadaan masjid ini tentu diharapkan ada manfaat bagi masyarakat, terutama yang di lingkungan yang ada di dalam ketiga klaster itu sendiri ya, sebelum bermanfaat kepada yang lain. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan oleh DKM yang sudah sangat bagus dan sangat bervariasi ini bisa memberikan kemanfaatan yang besar kepada masyarakat sekitarnya. Yang selanjutnya kami tentu juga berharap dengan adanya forum ini, selain silaturahim tentu juga ada penambahan ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama dan ilmu kemasyarakatan. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih dengan kehadiran Ustadz Najmi Umar Bakar yang bersedia hadir yang akan memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita bersama. Saya kira mungkin itu saja dari kami, pengwakil dari pengurus RW atau Paguyuban Montreal YC. Akhirul kalam, yang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sambutan berikutnya kepada Ketua Paguyuban YB Bapak Dev Mirul Dewo. Dan karena kebetulan ada agenda yang bersamaan, maka pada hari ini insya Allah akan diwakili oleh Wakil RW atau Wakil Ketua Paguyuban YB Bapak Lili. Kepada Bapak Lili, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua Paguyuban Toronto YB Bapak Dewo yang sedang mendapat tugas kayaknya ke kelurahan gitu ya. Kebetulan saya adalah wakil beliau. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Darul Rojak yang semoga
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua DKM Masjid Darul Razak, juga Ketua Panitia Ramadan 1444 Hijriah yang telah berupaya sedemikian rupa menghadirkan acara-acara untuk mengisi bulan yang suci tersebut dengan acara-acara yang sangat baik, sangat meriah, sangat bisa kita nikmati, sehingga kita merasa sangat beruntung tinggal di tempat di mana masjid ini didirikan. Melebihi ekspektasi kami pada saat awal masjid ini didirikan, yaitu hanya ingin mempunyai tempat ibadah, ada anak-anak supaya bisa belajar Al-Quran dengan baik. Membayangkan pada saat waktu itu kita setiap kali sholat tarawih di tempat-tempat terbuka, memakai tenda, setiap kali ada hujan kita harus lari kanan kiri. Dengan adanya masjid ini kita merasa semua ibadah kita bisa kita laksanakan di sini dengan baik, dan alhamdulillah banyak hal yang bisa kita dapatkan sehingga kita merasa sangat bangga menjadi bagian daripada pendirian masjid ini, sangat bangga menjadi jemaah dari masjid ini, sehingga kita hanya berdoa semoga makin hari makin baik, makin banyak program yang bisa disampaikan, makin banyak jemaah yang bisa mendapatkan kajian-kajian yang baik yang bisa diserap, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan adanya masjid ini. Semoga semua upaya Bapak Ibu sekalian, upaya Ketua DKM, upaya Ketua Panitia tersebut dicatat sebagai amal soleh yang akan mendapatkan apresiasi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Rasa terima kasih kami kepada Ketua Panitia, Ketua DKM atas segala upaya yang telah dilakukan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Lili atas sambutan yang diberikan, sekaligus juga menyampaikan rasa bangga juga bahagianya beliau sebagai salah satu sepuh kita yang ada di masjid ini, tentang begitu manfaatnya masjid yang kita dirikan selama ini dan begitu agungnya acara-acara yang dijalankan di tempat ini, sekaligus juga memberikan harapan agar dari tempat inilah juga nanti hadir generasi-generasi penerus lingkungan kita, agar lingkungan ini bisa terus terjaga dan lebih baik lagi ke depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tunggu sambutan dari Ketua Paguyuban yang terakhir ya, sebelum nanti ada
nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Najmi Umar Bakar. Kita tunggu nasihat pamungkas Pak ya. Walaupun masih muda ya, masih muda usia kepemimpinan beliau sebagai Ketua Paguyuban, tapi mudah-mudahan mewakili generasi muda lebih semangat dan lebih menggelegar sambutannya mudah-mudahan nanti. Kepada Pak Endang Jamhari sebagai Ketua Paguyuban YA sekaligus juga RW paling baru ya di lingkungan ini. Silakan Pak Endang maju ke depan dan kita berikan. Oh ada ininya, ada pengawalnya Mas. Beda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Najmi Umar Bakar, yang saya hormati Dewan Penasihat Masjid Darul Rojak yang akan saya sebutkan satu-satu, Pak Ramli, Pak, yang saya hormati Bapak DKM Masjid Darul Rojak, Bapak Naswar, yang saya hormati juga jamaah Bapak dan Ibu Darul Rojak yang insya Allah dimuliakan Allah. Tadi Bapak Naswar sudah ada pantun di closing ya Pak ya. Jadi di openingnya saya mau kasih pantun juga Pak, Bapak Ibu. Tapi mohon maaf jangan bilang cakep, bilang ganteng aja. Oke, ikan gabus, ikan lele. Lebih bagus jangan bertele-tele. Jadi tadi saya sebelum sini jangan lama udah lapar gitu kan. Baik Bapak Ibu, tadi sebelumnya Bapak Nanang, yang saya hormati juga Pak Lili sudah cerita tentang sejarah. Kalau anak muda beda Bu. Sejarah boleh kita lihat ke depan lagi. Jadi gini Bapak Ibu, kami sebagai warga YA, alhamdulillah sangat bersyukur dengan adanya masjid ini. Dan memang kalau dulu sebelum ada masjid, anak-anak kita belajar dengan ke nenek, ke rumah kakek Jahardi. Kakek syukron kek. Nah jadi alhamdulillah dengan ada masjid ini, insya Allah anak-anak kita tidak bisa ngaji semua lah, bisa ngaji, tidak buta Al-Quran ya. Alhamdulillah. Kedepannya kami sebagai warga YA, saya terutama sebagai pengurus ketua RW baru, pasti tanyakan nih, RW baru bagaimana sih ini? Apakah komitmennya masih seperti dulu? Bapak Ibu mungkin kalau warga YA udah tahu saya, sepak terjang saya, pengurus mungkin udah tahu juga bahwa saya sebelumnya pengurus DKM juga, lalu alhamdulillah saya dapat amanah dari warga YA untuk jadi ketua RW. Insya Allah saya pribadi dan warga YA insya Allah akan memakmurkan masjid kita dan selalu mendukung, bahkan saya akan ke depan untuk mendukung program-program Masjid Darul Rojak. Lalu tadi bicara tentang kegiatan sosial, kemarin Bapak Ibu saya kebetulan ngobrol dengan karyawan kami. Nah, ini ada PR Pak Naswar. Pak Naswar dan mungkin Ibu Anissa PR-nya cukup besar juga bahwa saya udah mengajak karyawan IA untuk sholat, untuk istirahat dan sholat di masjid ini Pak. Jadi mohon izin kalau mereka bersih-bersih dan harapan saya, harapan kami ini adalah pengurus Anissa ada temuan yang menurut saya lebih bagus loh. Karyawan-karyawan kita ternyata itu banyak yang belum bisa ngaji. Itu di YA. Jangan-jangan di YB, di YC juga nih. Kalau kita udah gembor-gembor keluar, menarik para jemaah untuk ngaji, tapi ada yang terlupakan. Karyawan YA ini tidak bisa ngaji. Nah inilah mungkin karena karyawan kami di YA ini banyak yang ibu-ibu, jadi mohon ke Ibu-Ibu Anissa, terutama Bu Ani, tolong pendekatannya agak lebih bagus, ajari mereka ngaji, ajak mereka sholat jamaah di sini setiap istirahat. Itu sih Bu, Bapak Ibu keinginan kami. Dan satu lagi juga kami memang, saya sebagai ketua RW 15 sedang menguatkan data Bapak Ibu.
orang muslim yang dia ini bagaimana nih? Apakah mereka bisa ngaji semua? Nah, kami insya Allah saya akan koordinasi dengan bagian penduduk, akan mendata, Bu. Yang sebelum memang database di Darul Rojak ini menurut saya sangat jauh sebelum saya bergabung di bidang media. Perlahan saya gabung media, saya perbaiki database-nya. Kalau Bapak Ibu pernah dapat himbauan untuk infak, itu dari masjid, salah satu dari saya. Saya mendata semua YA, YBC, bahkan keluar klaster kita untuk mengajak berinfak. Nah, disinilah saya juga akan menguatkan lagi database warga YA yang akan nanti kami serahkan ke bagian media untuk mengolah data warga YA. Kalau bisa sih bisa, kalau bisa tahu siapa yang nggak bisa ngaji di warga kita. Bapak Ibu, ini menurut saya luar biasa, ini penting banget. Kita di dekat masjid, rumah kita dekat masjid, betapa ruginya kita kalau kita masih berat ke masjid. Kita jadi orang-orang merugi. Sudah ada masjid, tapi malah milih di rumah. Tidak aktif di majelis ilmu, tidak hadir sholat jamaah. Ini menurut saya PR kami, PR DKM ini untuk mengajak semua warga YA, YB, Pananang ya, YC, yuk kita makmurkan masjid kita. Sebenarnya Bu, saya ingin banyak lagi nih, mungkin 10 menit lagi, tapi waktunya udah diangkat. Udah banyak curhat ingin saya sampaikan. Himbauan, terutama saya membawa ke warga saya, warga YA, ayo kita ke masjid, kita makmurkan ke masjid. Insya Allah kita berbarokah. Itu aja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang jazakumullahu khairan atas sambutan yang disampaikan, sekaligus juga karena memang beliau lahir ya, pemimpin yang lahir dari Masjid Darul Rojak juga, sehingga kepedulian beliau terhadap kegiatan-kegiatan masjid pun akhirnya tersampaikan juga, dan juga ada harapan dari beliau agar kegiatan-kegiatan masjid ini bisa lebih ramai lagi ke depan, didukung dengan data-data yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sampailah kita kepada acara puncak ya, sebagai acara Salatul Ukhuwah kita pada hari ini, yaitu pembacaan atau penyampaian tausiah sekaligus mauizah hasanah yang mudah-mudahan bisa menambah ya keimanan kita setelah pulang dari tempat ini. Sekaligus juga mungkin nanti mohon izin saya menyampaikan bahwa Ustadz Najmi Umar Bakar akan mengambil materinya atau menyampaikan materinya, yang beliau juga berikan kesempatan kepada kita semua untuk menyimaknya dalam bentuk tertulis di dalam Telegram ya. Sekali lagi, apa yang nanti akan beliau sampaikan ya, dengan tema nasihat setelah Ramadan, dan spesifik lagi tentang 30 kiat untuk istiqomah, beliau akan sampaikan atau beliau telah tuliskan di dalam Telegram dengan nama Najmi Umar Bakar. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki aplikasi Telegram, jika ingin menyimak nanti tausiah beliau di depan sini sambil melihat yang sudah tertulis poin-poinnya, silakan melihat pada Telegram Najmi Umar Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia,
Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, keluasan waktu dan lain-lain, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan silatul ukhuwah. Masya Allah, menjalin tali persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan acara ini Allah berkahi dan Allah catat sebagai amal saleh, sehingga kita mendapatkan pahala dan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, tidak asing bagi saya berada di masjid ini, karena dulu sebelum pandemi saya sudah termasuk salah seorang yang mengisi kajian di sini. Ya, alhamdulillah, terutama kajian ibu-ibu. Sehingga pas tadi kemari pun alhamdulillah tidak nyasar karena sudah tahu jalannya. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin saling ingat mengingatkan, saling menasihati di antara kita, karena kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Tentunya kita ingin ada banyak sekali bekal-bekal yang bisa kita miliki, yang bisa kita pahami, yang bisa kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan dulu suatu ucapan yang mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kata Nabi SAW, apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk dulu sampai kamu mengerjakan salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, jadi namanya masjid, dimanapun masjid itu berada, maka kita melakukan salat sunnah yang sangat dianjurkan. Nabi SAW suatu hari pernah menyampaikan khutbah Jumat. Kemudian ada seorang sahabat yang masuk masjid langsung duduk. Karena beliau langsung duduk, maka Nabi memberikan informasi kepadanya, kalau kamu masuk masjid jangan langsung duduk, hendaknya salat sunnah 2 rakaat. Padahal mendengarkan khutbah Jumat itu wajib, tetapi Nabi tetap menyuruh sahabat tersebut untuk mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Nah ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak melihat, tapi mudah-mudahan ini hanya sekedar mengingatkan saja. Tadi ketika masuk masjid kira-kira salat sunnah enggak? Hah? Ini masjid kan ya? Tadi ketika masuk masjid salat sunnah tahiyatul masjid, ada yang mengerjakan barangkali dan mungkin ada yang lupa ya. Nah makanya kita mengingatkan, lain kali ketika kita masuk ke dalam masjid, masjid mana saja, maka kita hidupkan sunnah ini. Rasul sangat menganjurkan, meskipun hukumnya tidak wajib, tetapi Rasul sangat menganjurkan kepada kita, karena ini tempat bukan sembarang tempat. Ini adalah tempat yang mulia, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Paling Allah cintai, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Tempat kita beribadah, tempat kita bermunajat, tempat kita berdoa, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka muliakan tempat tersebut. Karena Allah kita mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid ya. Mudah-mudahan ingat nanti ya pada kesempatan yang lain. Baik Bapak Ibu semua sehat? Sehatnya zahir dan batin? Sehatnya zahir dan batin? Masya Allah, alhamdulillah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah menjadi mukmin sejati? Sudah jelas diampuni dosanya? Sudah menjadi orang bertakwa? Sudah jelas sebagai penghuni surga? Saya capek bertanya, nggak ada yang jawab ya. Udah capek nih teriak-teriak. Sudah jelas sebagai penghuni surga? Sudah jelas sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah? Kita berkumpul seperti ini dalam rangka untuk meraih ampunan dan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Nasihat setelah Ramadan, apa yang mesti kita evaluasi? Karena kita sebagai seorang muslim harus sering mengevaluasi. Karena dunia ini tempat kita untuk semakin lebih baik dalam beramal saleh. Tetapi dunia bukan segala-galanya. Karena tempat kita hakikatnya bukan di sini, kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semua pasti akan mengalami kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita ingin selamat, kita ingin bahagia, kita ingin diampuni dosa, kita ingin diberikan rahmat. Kita ingin mendapatkan berbagai macam nikmat selama di dunia sampai ke akhirat. Apa modalnya? Cuman satu. Target kita di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Target kita di dunia apa, Bapak Ibu? Apa target kita selama di dunia sampai mati? Ini kejar mati-matian, habis-habisan, puluhan tahun kita berusaha untuk mencapai target itu selama di dunia sampai mati. Apa target kita? Target di akhirat ingin masuk surga. Target di dunia ingin menjadi orang bertakwa. Ingin menjadi orang bertakwa. Makanya untuk bisa menjadi orang bertakwa ini Allah berikan caranya. Salah satu caranya adalah Allah mensyariatkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Selama 1 bulan kita ditempa, kita dibina, kita digembleng, kita dilatih dengan berbagai macam ibadah. Ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Kita berpuasa, kita sholat malam, sholat tarawih, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bersedekah, berinfak dan lain-lain. Dan Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagimu berpuasa bagi orang-orang beriman sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti target kita selesai Ramadan adalah menjadi orang bertakwa. Masuk 1 Syawal diharapkan mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Apakah di hari ini kita sudah menjadi orang bertakwa? Kalau sudah menjadi orang bertakwa, maka kita pertahankan ketakwaan itu sampai bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Nah, jadi jamaah sekalian, 1 bulan kita ditempa untuk bisa menjadi orang bertakwa. Maka di Syawal ini kita mengevaluasi nasihat setelah selesainya Ramadan. Apa yang telah kita miliki? Apa yang telah kita dapatkan? Apakah iman ini semakin bertambah-tambah, ilmu semakin bertambah, dan amal semakin baik? Karena orang yang bertakwa itulah orang yang berbahagia, dan orang bertakwa orang yang diterima amal kebaikannya. Allah menyuruh kita menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa lah yang diampuni dosanya, yang diterima amal kebaikannya. Sebagaimana Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa saja. Bagi orang yang tidak bertakwa dan tidak mau berusaha menjadi orang bertakwa, Allah tidak akan menerima amal yang dia lakukan. Maka kita berjuang mati-matian menjadi orang bertakwa ini supaya amal kita diterima. Karena orang bertakwa itu benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Orang bertakwa itu benar akidahnya, benar ibadahnya, benar juga akhlaknya. Bukan berarti orang bertakwa tidak punya dosa, tetapi orang bertakwa adalah orang yang lebih banyak persentase kebaikannya dibandingkan keburukan. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi kalau kita ingin berbahagia di dunia dan akhirat, maka kita wajib berusaha menjadi orang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati melainkan sebagai seorang muslim. Kita bukan ulama, kita bukan nabi, kita bukan sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, tetapi kita diwajibkan untuk bertakwa sesuai kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum, kata Allah.
Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka coba kita evaluasi, takwa kita itu bukan hanya di bulan Ramadan. Ketakwaan kita sampai bertemu Ramadan yang akan datang, bahkan sampai mati kita berusaha menjadi orang bertakwa. Jangan main-main. Dunia ini adalah sebentar, tidak lama, dan pasti kita tinggalkan. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sakit mati, yang sehat mati. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Allah sudah amanahkan kepada kita. Orang bertakwa itu orang yang pelit. Orang yang bertakwa adalah orang yang pelit dengan waktu, bukan dengan harta. Waktu-waktu yang dilalui, umur yang mereka miliki, semuanya dimanfaatkan untuk hal yang positif, sesuai syariat. Tidak dilakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi kita dengar ya, adik kita membaca surah Ali Imran, Masya Allah, di ayat ke-133, dan itu mengingatkan kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah di surah Ali Imran ayat 133, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, bersegera. Jangan ditunda-tunda. Ini udah mepet, ini darurat. Kalau langsung mati belum juga kita segera bertaubat, belum juga bertakwa, dikhawatirkan siksa kubur menanti. Amal sedikit, dosa banyak. Mati pasti, siksa kubur menanti. Apakah kita tidak takut dengan ancaman dari Allah, dengan adanya siksa di alam kubur? Dan untuk bisa selamat di sana hanya satu, orang itu bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman berarti akidahnya benar, tidak mempersekutukan Allah. Beriman berarti dia ikhlas. Dalam beribadah hanya diperuntukkan karena Allah, bukan riya, bukan sum'ah, bukan pamer, bukan ujub, bukan sombong. Ya. Dan kita juga beribadah kepada Allah dengan benar, dengan mengikuti contoh panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan, semakin baiklah kita berusaha mati-matian untuk bisa menjadi lebih baik. Dan kebaikan itu semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan dengan niat, tekad, semangat, kemauan, ya, dan usaha yang maksimal, akhirnya Allah memberikan bantuan kepada kita. Allah mudahkan urusan kita. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang pasti Allah cintai. Nah, setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan, tentunya kita ingin melihat apa tanda-tandanya orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah. Tentunya orang diterima ibadahnya oleh Allah adalah orang-orang yang mereka orang yang sukses, beruntung, dan pasti mereka itu akan mendapatkan kebahagiaan. Yaitu pertama, mereka akan semakin mudah untuk melakukan amal saleh. Hari ini tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa Syawal hari ini? Tanggal berapa Syawal hari ini? Ya, kita sudah mendekati akhir-akhir ya Syawal. Coba kita lihat, apakah semangat kita masih ada? Apakah bacaan Quran kita masih ada? Apakah kita masih bangun malam untuk sholat tahajud? Apakah kita masih berpuasa sunnah? Apakah bisa selalu membantu kaum muslimin, berinfak dan bersedekah, menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan di antara sesama kita? Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada dendam. Kita kaum muslimin ini semua bersaudara jamaah sekalian. Kita beda bapak, beda ibu, dan berbeda dari mana kita berasal ya, di daerah mana, kota mana di Indonesia ini. Tapi hakikatnya kita satu agama, maka kita semuanya bersaudara. Maka ketika kita lihat hasil dari ketakwaan itu adalah hablum minallahnya baik, hablum minannas juga baik. Hubungan kita dengan Allah baik dengan berbagai macam ibadah wajib dan sunnah. Begitu juga ibadah kita yang berkaitan dengan hablum minannas.
Jangan sampai Masya Allah pendekatan diri kepada Allah banyak, tapi dengan sesama manusia berantakan. Nah ini hati-hati ya. Akhlak adalah buah dari akidah dan ibadah. Ibu, bisa didengar ceramah saya? Apa kata saya? Akhlak adalah buah dari akidah dan ibadah. Selama 1 bulan kita digembleng, bukan hanya nantinya kita diharapkan mendekatkan diri kepada Allah setelah Ramadan, tapi juga setelah Ramadan diharapkan kita semakin baik hubungan dengan sesama manusia, semakin mudah tersenyum, bertegur sapa, persaudaraan semakin kuat, mudah membantu, meringankan beban saudara kita. Kita datangi mereka ketika mereka sakit, kita berikan sesuatu yang bisa kita bantu. Itu takwa. Jangan hanya memikirkan takwa itu baca Quran 30 juz, khatam semuanya. Kalau masalah khatam sih Bapak Ibu kayaknya udah luar biasa nih. Kemarin berapa kali khatam, Bu? Berapa kali kemarin khatam Quran? Oh iya, alhamdulillah ternyata 20 kali. Betul 20? Alhamdulillah, ternyata lebih lagi ya. Memang itu baik jamaah sekalian, khatam Quran, bangun malam, sholat tahajud segala macam. Tapi jangan lupa silatul ukhuwah, menjalin hubungan sesama kaum muslimin, persaudaraan dikuat. Kita juga punya hablum minan nas. Orang yang berhasil Ramadannya semakin taat kepada Allah dan Rasul. Orang yang semakin berhasil Ramadannya, hubungan dengan sesama manusia, dengan orang tua semakin baik ya. Suami istri semakin baik, anak kepada orang tua kepada anak semakin baik, dengan tetangga, dengan masyarakat semakin baik. Tunjukkan akhlak kita, itu hasil takwa. Nanti Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan angkat derajat kita. Karena bertakwa ini adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Itulah yang tadi disampaikan ya. Kurang lebih ada 30 jamaah sekalian. Silahkan lihat di telegram saya. Saya punya telegram pribadi Najmi Umar Bakar. Ya, ini untuk memudahkan saja jamaah sekalian. Lihat di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar. Di situ ada artikel yang berjudul 30 kiat untuk istiqomah. Ini yang sebetulnya menjadi bekal kita. Nasihat setelah selesainya Ramadan. Bagaimana caranya kita agar bisa istiqomah? Karena banyak sekali orang-orang yang telah selesai Ramadan balik lagi back to basic, nggak mau lagi beribadah, atau tidak semangat lagi beribadah, atau kembali lagi berbuat maksiat. Coba Bapak Ibu yang punya aplikasi Telegram, silakan lihat ya. Ini insya Allah bermanfaat sampai mati. Karena kita pengen menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah setelah Ramadan, istiqomah bahkan sampai mati kita bisa melaksanakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Ya. Karena saya mendapatkan WA masuk ke HP saya, WA dari seorang jamaah, Pak Ustadz, kapan lagi kita kajian? WA itu masuk ketika 4 hari 3 hari setelah selesainya Ramadan. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, baru 3 hari selesai Ramadan, kita masih suasana Idul Fitri, Syawal, masuk WA dari seorang ikhwan, masuk lagi WA dari seorang ikhwan, ada lagi, Pak Ustadz, kapan kita mulai lagi kajian? Saya bilang, ini masih suasana Idul Fitri, nantilah barangkali 2 minggu atau 3 minggu setelahnya kita baru mulai kajian kembali. Saya tanya, kenapa antum minta terburu-buru untuk kajian? Apa jawaban mereka? Afwan Pak Ustadz, kami lagi futur. Futur turun iman. Padahal baru 3 hari berpisah dengan Ramadan, turun iman. Kalau Bapak Ibu di sini gimana? Kayaknya sih Masya Allah, saya lihat sih tinggi-tinggi semua imannya nih, tinggi-tinggi ya, sampai nggak tertampung gitu, luber. Betul nggak sih? Hah? Dari tadi saya nanya diem terus ya, nggak ada jawaban. Capek saya ceramah di sini nih. Tanya ini diem, tanya ini diem. Ini dengerin apa enggak sih? Kayaknya pemalu ya.
Oh, pemalu, Masya Allah. Al-haya minal iman. Malu bagian dari iman. Mau jawab, takut riya, enggak dijawab memang salah. Begitu ya, subhanallah. Ini hasil Ramadan ini. Jadi malu, Masya Allah. Tawadu, takut sombong, Masya Allah, bagus, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Jadi jamaah sekalian berbahagia. Nasihat setelah Ramadan itu intinya apa sih? Istiqomah. Bagaimana kita bisa istiqomah untuk dalam prakteknya kita, kehidupan sehari-hari. Kita menyembah Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Masya Allah, masjid penuh, sholat tarawih penuh, apalagi di awal-awal ya, pertengahan mulai sedikit, akhir apalagi. Keistiqomahan itu mahal dan itu berat, tetapi Allah akan mudahkan kita kalau kita melakukan langkah-langkahnya. Maka silakan tadi baca di Telegram saya kiat-kiatnya agar kita bisa istiqomah. Banyak ya, 30, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi yang jelas dari 30 inilah kita bisa lakukan mana poin-poin yang bisa kita kerjakan. Kalau bisa semuanya lebih baik. 30 kiat untuk istiqomah. Ya, itu ada di tanggal berapa, Pak? Tanggal 10 ya, 10 Mei. Baru kemarin, belum lama, tanggal 10 Mei, 30 kiat untuk istiqomah. Dan kalau kita lakukan itu satu persatu, maka insya Allah kita mampu untuk bisa istiqomah sepanjang hidup kita. Allah akan mudahkan kita. Memang agak berat dan sulit, dan pasti berat dan sulit kalau kita mengandalkan hanya kepada diri kita sendiri. Tapi ketika Allah memberikan bantuan, pasti semuanya menjadi mudah. Bapak Ibu, coba saya mau tanya nih, jawab ya. Kali ini jangan diam lagi. Islam itu agama yang mudah apa sulit? Islam agama yang mudah apa sulit? Mudah ya. Ya, Islam agama yang mudah. Dan Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Dan Allah tidak menjadikan bagimu dalam agama ini suatu kesulitan. Sepakat kita? Islam agama yang mudah? Sepakat? Tidak ada kesulitan dalam Islam. Baik, Islam agama yang mudah, Bapak dan Ibu semua sepakat. Karena memang Allah pasti akan memberikan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak memberikan beban kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baik, sekarang saya kasih contoh ya. Coba jawab, Islam agama yang mudah berarti ikhlas mudah apa sulit? Katanya kan Islam agama yang mudah nih. Saya kasih contoh ajaran Islam, salah satunya ikhlas. Ikhlas mudah apa sulit? Istiqomah mudah apa sulit? Sabar mudah apa sulit? Khusyuk mudah apa sulit? Tadi katanya Islam agama yang mudah. Tadi katanya Islam agama yang mudah. Kasih contoh kok jadi sulit. Kenapa jadi sulit? Islam agama yang mudah, gampang, enteng, nggak ada kesulitan dalam Islam. Allah menyebutkan berkali-kali dalam begitu banyak ayat Islam agama yang mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Kami mudahkan Al-Quran, kami mudahkan Al-Quran. Islam agama yang mudah. Kenapa ikhlas jadi sulit? Kenapa istiqomah jadi sulit? Kenapa khusyuk jadi sulit? Kenapa sabar jadi sulit? Karena kita belum mendapatkan bantuan dari Allah. Semua yang ada di Islam ini mudah semua, nggak ada yang sulit. Datang ke masjid berat, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana laki-laki? Salatnya di mana? Benar nih, di masjid. Laki-laki salatnya di mana? Di masjid. Ada nggak orang yang berat datang ke masjid? Ada apa banyak? Ada nggak orang di sini? Nggak ada, alhamdulillah. Karena di sini ikhwannya bapak-bapak soleh semua ya. Alhamdulillah, soleh semua nih. Satu pun bapak-bapak tidak ada yang solehah. Nggak ada yang solehah. Saya lihat soleh.
Hasil Ramadan itu menjadikan kita ringan datang ke masjid. Kita semangat untuk datang ke kajian. Karena orang bertakwa itu semangat untuk mengamalkan kebaikan dan ketaatan. Itu kalau Ramadan diterima oleh Allah. Nih ada kajian di Masjid Darul Razak, ya, diundang jam 9, acaranya Silatul Ukhuwah. Semangat, oh ada isi kajian lagi. Wah, semangat datang, alhamdulillah. Hasil Ramadan itu menjadikan kita semangat untuk menuntut ilmu. Di mana ada kajian, di mana ada hal-hal yang sifatnya bisa menambah ilmu kita, kita semangat untuk mendatanginya. Azan berkumandang, datang ke masjid bagi laki-laki. Ya, wanita di rumah, ibu-ibu ingatkan suaminya, Mas, ke masjid ya. Jangan ibu-ibu menghalang-halangi suami ke masjid. Benar gak Bu? Suami mau ke masjid, dipegang tangannya. Mas, jangan ke masjid, aku nggak bisa berpisah denganmu. Alah, lebay. Begitu Bu. Ibu-ibu, hasil kita Ramadan ini, akhlak semakin baik, kita semakin mudah meredam amarah, nggak mudah marah, nggak mudah emosional, kita orang yang sabar, mudah memaafkan kesalahan manusia, akhlak semakin baik. Bukan tahajud saja di pikiran kita, baca Quran berkali-kali. Akhlak kita itu buah dari akidah dan ibadah yang benar. Coba suami semakin baik sama istrinya, sudah belum melakukan? Istri semakin baik kepada suaminya. Jangan marah-marahan terus ya Bu ya. Yang suka marah di rumah itu suami apa istri? Yang suka marah-marah di rumah itu suami apa istri? Suami katanya. Jadi istri jarang marah ya? Oh, Masya Allah. Bapak-bapak, saya mau tanya nih jujur ya, yang suka marah lebih banyak di rumah itu suami apa istri? Yang suka marah pagi, siang, sore, malam istiqomah. Marahnya istiqomah, suami apa istri? Istri tidak pernah marah ketika di awal-awal bulan gajian. Biasanya di akhir-akhir bulan ketika gajian belum datang dari suami, ini gimana ini? Karena sudah habis. Suami sudah memberikan uang gajiannya habis, karena uang gajian itu senilai 50 juta. Udah habis tuh selama sebulan. Bener gak Bu? Bu, nih ibu-ibu ini harus diajak ngomong Pak. Kalau enggak ngomong sendirian. Di mana-mana kajian ibu-ibu tuh begitu. Lihat aja tuh, ada hijab nggak ada hijab sama aja. Ngomong, ustadznya ngomong juga. Ada kajian di belakang. Jadi dua majelis taklim kita nih, depan dan belakang. Makanya saya ajak mereka ngomong tuh seperti itu supaya mereka itu perhatian. Ya, betul Bu? Ibu-ibu suka marah sama suami? Enggak pernah sekali. Enggak salah katanya. Enggak lah, di sini insya Allah ibu-ibu soleha semua ya. Maka tunjukkanlah Bu ya, hasil Ramadan kita ini, bahwa Ramadan kita itu memang berkualitas. Allah melihat, Allah mengawasi, Allah memantau, Allah Maha mengetahui perbuatan kita, ucapan kita, perbuatan kita, bahkan hati kita pun Allah tahu semua. Apa niat yang ada di hati kita? Datang kemari niatnya untuk apa? Allah tahu. Apakah mendengarkan kajian niatnya? Apa niatnya untuk makan? Ada makan ya? Kalau niatnya karena Allah dalam rangka untuk memperkuat persaudaraan, untuk menambah iman, menambah ilmu, menambah rasa takut kepada Allah, maka besar pahala yang kita dapatkan. Bapak dan ibu berjalan dari rumah masing-masing dengan motor, jalan kaki, naik mobil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu, berada di majelis ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga.
Jadi kajian kita ini terbatas ya waktunya, karena tadi banyak sekali sambutan-sambutan. Jadi pas momen saya jangan lama-lama Ustaz, kita ini ada acara lagi berikutnya. Ya Allah, saya pikir sampai asar. Makanya sedikit saja yang bisa saya berikan, yaitu hendaknya pegang satu kata, takwa. Takwa dan istiqomah di atas ketakwaan sampai mati. Caranya bagaimana untuk istiqomah itu? Laksanakan 30 qiyat tadi. 30 qiyat untuk bisa istiqomah yang ada di Telegram saya, dan ini butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kesungguh-sungguhan, ya. Dan butuh perjuangan dan pengorbanan. Pengen jadi orang yang Allah cintai, Allah ampuni, Allah berkahi, Allah rahmati. Tapi kita makan tidur, gak ada usaha, gak bisa jamaah sekalian. Bisa gak sih bangun tidur tiba-tiba hafal Quran 30 juz? Enak banget. Gak ada. Sorga itu mahal jamaah sekalian. Dan sorga itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Dan Allah melihat siapa di antara kita yang berjuang, bersungguh-sungguh, pagi, siang, sore, malam selama 24 jam, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa. Enggak masalah. Untuk Allah segala-galanya. Istri bukan segala-galanya, suami bukan segala-galanya, anak bukan segala-galanya, dunia bukan segala-galanya. Yang segala-galanya untuk Allah. Karena kita tahu dunia ini sementara, dan kita akan meninggalkan itu semua. Silakan kita berusaha untuk mencari dunia. Orang yang berhasil Ramadannya adalah orang yang semakin semangat mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Itu berhasil dia. Imannya semakin baik, amalnya semakin baik, ilmunya semakin baik. Persiapan sebelum datangnya kematian semakin banyak. Jangan sampai kita selesai Ramadan ternyata turun lagi iman, dan turun lagi. Bahaya sekali. Kalaupun turun sedikit ya wajar sajalah. Iman kadang naik, kadang turun ya, hal yang wajar. Tapi kalau turunnya terlalu banyak, ini sangat berbahaya. Padahal harapannya 1 bulan kita Ramadan ditempa, digembleng, dibina, dilatih untuk bisa menjadi orang bertakwa. Harapannya bertahan sampai Ramadan di tahun yang akan datang. Masa tanggal 3 Syawal sudah nggak semangat lagi? Masa sudah tanggal 10, tanggal 20 Syawal sudah tidak bertakwa lagi? Masih baru kita berpisah ini. Perhatikan hati-hati, karena para ulama mengatakan min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda-tanda ibadah kita diterima di bulan Ramadan adalah Allah jadikan kita menjadi lebih baik setelah selesai Ramadan. Itu hati-hati, perhatikan ini. Tanda-tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah, Allah berikan ganjaran adalah bahwa kita selesai Ramadan menjadi lebih baik. Bukan nggak punya dosa ya, nggak mungkin lah, kita kan bukan malaikat. Artinya semakin baik, persentase kebaikan kita semakin banyak dibandingkan keburukan. Itulah orang bertakwa. Orang bertakwa bukan berarti tidak punya dosa. Orang bertakwa punya dosa, tapi dosa kecil, dan selalu menjauhi dosa besar. Di Ali Imran 133 tadi dijelaskan bahwa orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, dia mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Allah sebutkan orang bertakwa berhasil Ramadannya. Di antara tanda-tanda dia bertakwa kata Allah di surah Ali Imran 134, yaitu orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan sempit. Ketika lapang dia berinfak, ketika sempit dia berinfak. Dia yakin Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih baik. Kemudian dia mudah meredam amarahnya, nggak mudah emosional. Kemudian dia mudah memaafkan kesalahan manusia. Ini hasilnya. Maka yuk sama-sama ya Bapak Ibu sekalian, kita ini semua rata-rata sudah berumur nih.
Ya, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an atau mungkin 70-an. Tapi sama saja. Intinya adalah umur kita tinggal sedikit. Betul enggak? Yang 70 tahun tinggal sedikit, yang 20 tahun pun tinggal sedikit. Enggak ada yang banyak di dunia ini, semua sedikit. Yang banyak tuh akhirat. Maka yang sedikit ini jangan kita sia-siakan. Berlomba-lombalah kita, bersungguh-sungguh kita. Dan kalau kita bersungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan berikan balasan yang luar biasa. Nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Kata Allah, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Di surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-19 Allah menyebutkan, barang siapa menginginkan akhirat, Bapak Ibu menginginkan enggak di akhirat bahagia, selamat? Tuh kan, enggak ada suaranya. Semangat dong. Masa ustadznya doang sampai batuk-batuk lagi? Ingin enggak mendapatkan keselamatan di akhirat? Mau dapat kebahagiaan di akhirat? Mau masuk surga? Di surah Al-Isra ayat yang ke-19, barang siapa menginginkan kehidupan akhirat dan dia bersungguh-sungguh. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, dia bersungguh-sungguh dan dia seorang mukmin, maka merekalah yang akan mendapatkan balasan yang baik. Balasan yang baik berupa ampunan, rahmat dan lain-lain. Dunia akhirat pasti bahagia, meskipun dia miskin, meskipun dia sakit-sakitan, meskipun dia enggak terkenal, meskipun banyak kekurangan, tapi pasti Allah bahagiakan dia. Karena niatnya, tujuannya, tekadnya, semangatnya selama di dunia ingin mendapatkan akhirat dan dia bersungguh-sungguh. Bukan hanya setelah Ramadan di bulan Syawal, bahkan sepanjang hidupnya dia bersungguh-sungguh dan dia seorang mukmin, akidahnya benar. Yuk, kata Allah sungguh-sungguh nih. Bersungguh-sungguh itulah Allah lihat, nanti Allah bantu. Karena Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau merubah dirinya sendiri. Kalau memang dia berusaha maksimal belajar Islam secara sungguh-sungguh, dia pahami, dia datangi majelis ilmu, dia amalkan, ya, dia banyak berdoa, dia bertakwa kepada Allah, banyak hal yang bisa dilakukannya, maka insya Allah semakin hari semakin Allah berkahi umurnya. Umur yang berkah itulah yang menjadi harapan kita, umur berkah dalam ketakwaan dan dalam keimanan, dalam pendekatan diri kepada Allah yang semakin baik, dan insya Allah dengan demikian amal kita pun diterima dan kita pun akan mendapatkan cinta dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi kesimpulannya terakhir, Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan satu perkara. Hendaknya kita punya target. Yuk sama-sama kita punya target. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Siap? Hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Siap? Lebih baik dari sisi apa? Iman, ilmu, dan amal kita. Ayo kita kerja keras sama-sama. Dunia cari silakan, tapi akhirat jangan dilupakan. Dan akhirat nomor satu, bukan dunia nomor satu. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat, kata Allah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia. Cari akhirat dulu. Ayo, hari ini harus lebih baik iman kita, ilmu kita, amal kita dibandingkan hari kemarin, dan hari esok kita upayakan maksimal juga. Berlomba-lomba kita harus lebih baik dibandingkan hari ini, dibandingkan iman kita, ilmu dan amal yang kita lakukan di hari ini, besok juga akan lebih baik. Siap? Saya akan ulang lagi, pengen dengar suaranya supaya kita semangat.
Hari ini target sebagai seorang mukmin sejati, target sebagai orang yang bertakwa, hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Siap? Hari siapa tadi? Anak kecil, masya Allah. Anak kecilnya siap. Masa yang tuanya diem aja. Semangat ya anak kecil, masya Allah. Ayo ulang lagi deh, enak nih kayaknya nih. Hari ini kita targetkan ya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya, belum mulai. Lu siap duluan. Udah siap aja, ntar dulu, belum mulai. Hari ini kita targetkan mudah-mudahan lebih baik dibandingkan hari kemarin. Siap? Dan hari esok kita targetkan Allah berikan bantuan pertolongan lebih baik dibandingkan hari ini. Siap? Semoga Allah mengijabah doa kita. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan di pagi sampai siang hari ini, Allah senantiasa menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna minal muttaqin. اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا السكينة، أنزل علينا الرحمة، أنزل علينا الهداية، أنزل علينا المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل قراءتنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل كل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian jamaah sekalian ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat yang sedikit ini, dan insya Allah kita semakin lebih baik dan Allah pun semakin mencintai dan mengampuni kita, dan semoga kita wafat dalam kondisi husnul khatimah.
wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Masya Allah, mudah-mudahan bekal-bekal yang tadi beliau sampaikan itu benar-benar bisa menancap dalam hati kita semua dan bisa kita laksanakan setelah pulang dari tempat sini. Dan saya sebagai pembawa acara, mulai tadi sejak memulai acara sampai dengan saat ini, jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita semua pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada kita semua, balasan berupa kebaikan yang nanti akan kita tuai di dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Maka mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.